Oke, langsung saja spoiler Tajud Cinta untuk episode hari ini akan sedikit menegangkan, di mana orang suruhan Nadia sudah berada di apartemen Oki dan berniat untuk menculik Shiva. Lalu barulah rencana akhirnya orang itu akan menghabisi nyawa Shiva langsung. Pada saat itu Shiva sedang berada di atas sajadahnya nih. Sehabis sholat Shiva melanjutkan membaca ayat kursi ketika lampu tiba-tiba menjadi padam karena ulah orang suruhan Nadia tadi. Shiva pun langsung berdiri mencari lilin yang sayangnya penjahatnya sudah berhasil masuk ke dalam apartemen Oki. Di saat gelap begini Shiva yang sedang pakai pencahayaan senter HP dikejutkan oleh suara orang yang memanggil namanya dengan suara menakutkan. Sengaja pelan gitu horor ya membuat Shiva kaget dan langsung berlari. Orang tersebut pun mengejar Shiva hingga sifat terus berlari di lorong apartemen. Kemudian ini sepertinya mengarah ke parkirannya. Sementara itu David dan Oki sedang menuju apartemen juga. Oki kan udah tahu nih rencana busuk Nadia makanya berencana menyelamatkan Shiva. Sementara itu Dafri berpikir Oki akan kabur karena mau ingkar janji darinya untuk mempertemukan dengan Shiva. Kirain mau lari gitu kejaran pun terjadi di keduanya. Hingga akhirnya mereka sampai di bawah apartemennya. Oke, mereka sempat naik liftnya, tapi Oki aku jamin nih gak memberitahu pada David tentang apa yang dilakukan Nadia karena walau bagaimanapun Oke ini berpikir dia bisa menyelamatkan Shiva tanpa harus memenjarakan tantenya. Kamu di mana Shiva? Aku benar-benar khawatir sama kondisi kamu tidak fit. Udah sangat kangen dengan Shiva. Punya firasat buruk sepertinya, karena di dalam lift hatinya ini udah kacau. Davi mencoba mencari ketenangan dengan mengeluarkan cincin pernikahan mereka. Yaitu ya namanya kekuatan cinta suami istri pasti ada kontak batin. Kita akan sedikit bingung nih apa yang terjadi hingga tadinya kan mereka naik lift. Tahu-tahu Davi akhirnya berlari ke tangga secara terburu-buru. Mungkin mereka udah sampai ke unit Oki tapi mendapatin lampu gelap dan Shiva enggak ada. Akhirnya barulah Oki dan Dafri berpencar mencari Shiva. Makanya kan kita lihat di tangga, Davi sangat terburu-buru hingga sampai terjatuh. Sementara itu, bagaimana dengan Shiva? Situasinya sudah sangat menegangkan nih guys. Shiva yang terus dikejar oleh si penjahat ini dibuat seperti kelinci buruan karena si penjahat tersebut tahu-tahu melempar tali dan mengenai kaki Shiva. Membuat sifat itu terjatuh kita pastinya mau dibuat tegang nih ya. Seolah rencana jahat Nadia yang keji ini akhirnya berhasil yaitu melenyapkan Shiva selamanya. Tapi ingatkan di awal tadi sebelum lampu padam, Shiva sedang berada di atas sajadahnya sambil membaca ayat kursi. Sebagai muslim pasti tahu ya betapa besar mujizat bacaan ayat kursi untuk melindungi si pembacanya dari segala kejahatan dan mara bahaya, terutama dari orang yang berniat jahat. Dan perantara untuk menyelamatkan Shiva seperti biasa akan diberikan kepada belahan hati Shiva suami yang soleh, suami yang terus mendoakan keselamatan istrinya. Bisa dibilang nih ya, sekali lagi Nadia tanpa sengaja telah semakin menguatkan cinta antara Davi dan Shiva. Kita masih menunggu adegan apa yang akan terjadi di episode lanjutannya, tapi sangat yakin seyakin-yakinnya Shiva berhasil selamat bahkan jika terjadi sesuatu pada Shiva. Misalnya seperti ku bahas di kontenku sebelumnya Shiva pingsan gitu. Misal Yamaka yang suami akan dengan sigap mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bikin kita deg-degan bikin kita baper yaitu nafas buatan. Ini kan yang paling kita tunggu banget. Nah, Shiva yang dalam kondisi lemah setelah diberi nafas buatan atau diselamatkanlah oleh suami kali. Ini pastinya ya semoga akan membuka dirinya untuk menerima suaminya kembali. Maksudnya, gak kabur-kaburan terus gitu. Kan ngapain sih nyiksa diri?
Dan seperti yang aku bahas, kayaknya si Oki tetap nggak akan memberitahu semua orang kalau itu adalah perbuatan Nadia dan juga Oki nggak akan mengasih tahu perbuatannya Alina yang selama ini memanipulasi David dan Shiva. Karena Oki sangat menyayangi keduanya guys. Lina saat ini masih dalam keadaan syok mental setelah sebelumnya sangat histeris ya, ketika Dafri memberitahukan semuanya. Tapi jujur kita jauh lebih syok dari Alina setelah tahu ternyata ibu peri telah tahu David dan Shiva sudah menikah sejak lama. Bahkan dengan wajah sok baiknya yang sangat sempurna ini, Lina berhasil menipu kita semua guys. Kebaikannya selama ini ternyata enggak tulus pada Dafri dan Shiva. Selama ini sih Alina masih mencoba memanfaatkan titik kelemahan Shiva. J itu selalu mengalah ya, tapi yang kita takutkan setelah Alina bangkit dari siap mentalnya maka kemungkinan Alina akan berubah menjadi Nadia muda. Punya rencana yang jauh lebih keji lagi untuk memisahkan David dan Shiva. Karena Alina ini sangat terobsesi cintanya Dafri guys. Dia harus memiliki apapun yang dia inginkan. Sifatnya sama kayak Nadia karena seperti orang bilang nih ya, terkadang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Waduh gawat kan, tapi kita nggak perlu terlalu khawatir karena kekuatan cinta yang kuat antara David dan Shiva. Semoga mampu menghalau para manusia berhati jin setan iblis yang mencoba memisahkan mereka. Yang jelas ini kita mendapatkan pelajaran penting dari sinetron ini, yaitu kekuatan ayat kursi. Terima kasih telah menonton.